sejahtera bagi seluruh penonton semua dimanapun Anda berada. Sebelum Anda melanjutkan menonton short film ini, saya ingin menyampaikan bahwa short film ini hanyalah cerita fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tempat, nama tokoh atau hal lainnya, itu semata-mata karena ketidaksengajaan. Perlu Anda ketahui, short film ini adalah hasil karya dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Cisarua Bogor, kelas 10 MIPA 5, angkatan tahun 2022-2023. Sebagai tugas penyelesaian proyek dalam mata pelajaran sosiologi. Short film ini juga mengangkat realita kehidupan kisah nyata dari masyarakat yang memiliki dampak cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat masa kini. Kisah ini berawal dari dua orang remaja yaitu Davin dan Ralda yang masih di dalam taraf pendidikan universitas. Saling menjalin rasa dalam satu ikatan yang menurut mereka cukup indah dan penuh dengan canda dan tawa. Namun siapa sangka malapetaka dapat datang kapan saja dan kepada siapa saja. Kamu lucu banget sih. Kamu gak akan bisa lucu ini kalau nggak sama kamu. Juga gak akan sebahagia ini kalau gak sama kamu. Iya, bisa aja deh. Kamu selalu mau di pos gak? Siapa lah? Loh, kenapa sih akhir-akhir ini kamu gak mau post foto kita mulu? Waktu aku ngelarang buat pacaran. Biasa, mereka takut aku gagal di universitas. Bukannya kamu pas waktu SMA dibolehin pacaran ya? Aku soalnya waktu aku takut sama kayak orang lain gitu. Banyak yang gagal pas kuliah karena terlalu fokus pacaran. IPK jadi kecil atau apa. Nah, waktu aku takut aku kayak gitu juga. Oh ya udah deh. Suatu hari, Ralda bersama 4 orang temannya, Radin, Teresa, Monica, dan Clara, pergi ke tukang bakso. Ralda mengeluhkan pacarnya kepada teman-temannya. Tanpa ada yang tahu, Lukman yang merupakan teman Davindra merekam pembicaraan mereka. Coba aja pacar gue kaya. Gue pasti diajak ke kafe yang lucu, estetik. Terus bisa healing ke tempat-tempat fancy yang terkenal. Gue juga pasti sering dikasih kado yang mahal. Kenapa sih gue ngalahin dari orang tua yang kaya, kayak harta? Kalau kaya, gue gak akan jajan-jajan di tempat bakso kayak gini. Kalau mau cepet kaya, kenapa gak jual diri aja? Kemarin kan udah sekamar sama Reja. Nah, kenapa lu pacaran sama Reja aja? Reja kan orang kaya, Reja kan harus pejabat lagi. Iya sih, gue emang sengaja pengen sekamar berdua sama Reza. Supaya dia tertarik sama body gue. Body gue juga lumayan buat bikin si Reza tergila-gila ke gue. Kalau dia udah jadi pacar gue nggak perlu jual diri. Soalnya setiap gue sesuatu, dia pasti beliin. Lah, terus kenapa lu pertahanin gak tinggal kalau lu pengen pacaran sama Reza? Hitung wajib gratis. Kalau gue udah di kantor Reza, baru deh gue putusin kali cinta. Wah, wajib ditiru nih jalan. Wah. Setelah merekam pembicaraan itu, Lukman menjauh dan mengirimkan rekaman suara itu. Tak satu pun dari teman Ralda yang mengetahui karena tak ada yang mengenal Lukman. Setelah mendapat chat dari Lukman, Davindra langsung menelpon Ralda. Halo? Rah, besok kita ketemuan. Mendadak banget. Nanti aku kasih tahu, kamu langsung ke tempat biasa aja kita ketemu. Yaudah, nanti aku kesana ya. Bye. Yang pura-pura gak tahu deh, aku udah tahu semua kelakuan kamu. Jadi kamu sekarang akuin aja. Maksud kamu apa? Udahlah, udah gak usah pura-pura gak tahu. Aku udah tahu semuanya, kamu selingkuh, udah berani sekamar berdua. Udah ngapain aja kamu sama si Reja-Reja itu? Udah gak gitu. Kamu salah sangka. Aku gak mungkin salah paham, aku punya buktinya. Dan ternyata kamu selama ini kayak pelacur ya. Terus kamu sama ini cuma nanggap aku apa? Ojek gratis. Ya, kita putus, gue gak butuh penjelasan apapun dari lu. Lagian gue gak mau punya pacar pelacur kayak lu. Kemudian Davindra pun pergi. Ralda marah karena disebut pelacur. Ia pun duduk dan menceritakan semuanya pada Radin. Radin pun menyarankan sebuah ide untuk membuat Reza membalaskan amarah Ralda pada Davin. Seminggu berlalu, ide dari teman Ralda akhirnya berjalan. Reza yang merupakan selingkuhan Ralda
meminta Ralda untuk pergi ke suatu tempat. Sumpah, vibe di sini enak banget ya. Iya, enak banget coy. Oh my god, bisa mau ngapain yang ngajak gue kesini? Pura-pura gak tahu. Sakit ya. Iya, yang bentar lagi punya pacar baru. Ral, tapi lu jangan kebawa perasaan, inget ya. Di sisi lain, Davindra dan Tania sedang berjalan sambil membahas tugas kuliah mereka. Namun, tiba-tiba mereka bertemu Bagas dan Lukman. Lukman pun salah paham dengan mengira bahwa Tania selingkuh. Bro, apa kabar? Kok lo jalan sama Tania? Gue lagi bahas tugas nih sama Tania, kebetulan ketemu. Alah, jangan bohong deh lu. Lo pacaran kan sama Tania? Oh, jadi selama ini selingkuhan Tania itu lo? Masih lu, Man. Gue sama Dapin cuman teman dan gue gak pernah selingkuh. Udah dibilang kan kita cuman ngomongin tugas, lagian kita udah putus, bisa ikut campur urusan gue lagi. Alah, ngelak mulu lu sengaja kan putusin gue biar bisa pacaran sama Dapin yang selama ini selingkuhan lu. Bro, sabar dulu. Gue aja gak tahu lu pacaran sama Tania. Udahlah, gue pikir lo gak tahu. Woi, gue mutusin lu bukan karena gue punya selingkuhan, tapi gara-gara lu suka nyakitin hati dan fisik gue. Lagian juga, lu kan pecandu narkoba. Ups. Pasti lu jadi gitu dong ke cewek. Man, mana musik? Kalau mau bakal makan jadi sini. Dilihatin banyak orang. Maafkan gue bikin ribut di tempat ini kayak gini sama Lukman. Enggak kok, gak apa-apa. Bukan salah lo, gimana kan kita baik gak? Ya udah, ayo. Ada apa kamu ngajak aku kesini? Sebenarnya aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Aku tuh udah lama suka sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Sebenernya aku mau Ren jadi pacar kamu. Tapi Bro, kamu kenapa? kamu tahu tuh? Tahu kenapa? Kenapa? Dan sebenarnya dia itu sering banget cerita tentang lo. Tapi dia itu masih punya banyak trauma. Tapi dia tuh pengen pacaran sama lo. Hah? Trauma apaan? Sebenarnya dia pernah disiksa sama mantan pacarnya dan kita semua tahu. Tapi kita gak bisa ngapa-ngapain. Hah? Ralda? Disiksa sama siapa deh? Davindra, anak fakultas sipil. Mereka putus baru-baru ini. Gue gak tahu sih alasan dia ngelakuin itu ke Ralda. Yang pasti ya kayaknya lu tahu sih. Ralda sampai takut ketemu Davindra, cowok brengsek itu, sampai trauma berat. Kalau beneran sayang sama Ralda, lu harus balesin dendam dan sakit hatinya Ralda. Kita minta lu sakitin aja tuh si cowok brengsek itu sampai dia menderita kayak yang Ralda rasain sampai sekarang ini. Nah, apapun itu, gue bakal ngakuin apa aja buat lu. Gue bakal ajar cowok brengsek itu, oke? Penyesan! Pak, lu emang udah beres? Ya, tanya lu cepetan sini. Dia kok nangis? Dia nangis beneran apa nangis terharu? Sebenernya dia, sekarang gini, gue mau nanya sama lu. Lu tau nggak anak fakultas teknik sipil yang namanya Davindra? Nggak tahu gue, kalau masalah itu mah tanyain aja si Bagas. Dia banyak tuh koneksinya, apalagi kan dia anak teknik sipil. Tanyain aja sama dia. Udah calling aja sekarang ya lo. Oke. Sudah pindah itu bukannya saya dulu ya? Kok dia berani sih ngambil pacarnya? Dulu sih emang iya, tapi sekarang malah beraninya selingkuh sama pacar gua. Harus tau gue, dia baru putus sama pacarnya minggu lalu. Brengsek bener tuh orang. Tuh, Riz, ada apa? Lu tau nggak orang yang namanya Davindra? Anak fakultas teknik sipil tuh. Pas banget sih, gue udah tahu dari zaman maba sih. Tapi kebetulan sekarang lagi panas nih, konflik sama si Lukman. Pacarnya digondol si Dapin, cek. Seriusan, problematik juga tuh baca ya? Problematik. Lo ada masalah juga sama si Dapin? Udah, pokoknya lu bawa aja si Lukman ke tempat yang udah kita obrolin. Nanti gue ceritain di sana. Wah, seru nih. Siap dah. Ayo ikut gue sekarang, Man. Terus tadi siapa yang nelfon? Kalau bawa-bawa nama gue? Udah, ayo ikut aja. Pasti seru dah, Man. Setelah sampai di tempat yang Reza minta, Reza kemudian menceritakan semuanya kepada Lukman. Dan akhirnya Lukman setuju untuk memancing Davindra. Keesokan harinya, mereka mulai menjalankan rencananya.
Dap, maaf soalnya kemarin gue keburu kemakan. Kok paman gue juga ngerti kok kenapa lu salah paham. Emang ada sebagai yang enggak. Waduh, makasih banyak bro. Gue juga lagi pengen ngopi nih, tapi lagi bokeh juga. Ya udah cepetan deh Sherlock, gue siap-siap nih. Siap. Wah, miskin buat tuh orangnya. Nah ini diteraktir KPM mau. Man. Hei, Dra. Hei, bro. Yo. Seret. Setelah mereka pergi, tubuh Davindra kapal lemas dan akhirnya ditemukan oleh warga sekitar dan dibawa ke rumah sakit. Bagaimana kondisi? Kondisinya sangat mengenaskan. Dari kesaksian para warga, terdapat luka-luka parah dan lebam, terutama bagian kepala. Berjalan dengan pelaku, apakah sudah menemukan petunjuk terkait dengan itu? Kami baru menangkap satu pelaku saja. Dia adalah seorang anak pejabat pajak. Dan terkait dengan kasus ini, bukan hanya sekadar kasus penganiayaan saja, karena orang tua dari pelaku inisial R, yaitu seorang pejabat pajak yang tidak jelas dari mana asal usulnya atau kekayaannya. Namun untuk kasus ini kami akan serahkan kepada pihak KPK. Akhirnya setelah seminggu penyelidikan, polisi berhasil menemukan seluruh pelaku yang terlibat. Tak hanya berhenti di situ, diketahui pula salah satu pelaku yang terlibat, yaitu atas nama Lukman, telah menjadi pecandu narkoba selama 3 tahun. Selain itu, pihak KPK juga berhasil menangkap kedua orang tua dari Reza, yang telah melakukan praktik korupsi serta melanggar kode etik PNS berupa flexing di media sosial. Sementara itu, keadaan Davindra sebagai korban adalah masih belum sadarkan diri. Namun, dokter telah memastikan bahwa keadaannya akan berangsur membaik. Kisah ini tentunya dapat dijadikan contoh bagi kita terkait kehidupan remaja masa kini. Berpacaran sudah dianggap sebagai hal lazim. Oleh karena itu, kita memerlukan kontrol atau pengawasan dari orang tua, kemampuan untuk memilih teman, pemahaman akan norma sosial yang ada, serta pemahaman akan agama. Sebagai sesuatu hal yang berperan penting untuk mencegahnya hal seperti ini terjadi. Selain itu, dapat kita lihat pula penyimpangan lain yang terdapat pada kisah ini, yaitu kesibukan kedua orang tua dengan dunianya masing-masing sehingga membuat anaknya menjadi tidak terurus dan tidak terkontrol. Sama halnya yang seperti terjadi pada Reza, yang ternyata orang tuanya adalah seorang koruptor. Hal itu saja sudah tidak sesuai dengan norma sosial yang ada serta harapan pada masyarakat. Masyarakat menginginkan orang yang memiliki pendidikan dan kedudukan yang tinggi bertingkah laku sesuai dengan peranannya. Namun seringkali hal itu berbanding terbalik. Banyak contohnya pejabat-pejabat yang menjadi koruptor, melakukan flexing pada media sosial, sehingga tanpa mereka sadari mereka telah melanggar kode etik yang ada serta norma sosial yang ada. Dalam kacamata sosiologi, keluarga memiliki peran penting sebagai agen sosial primer untuk membentuk karakter anak yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun, akibat ketidaksesuaian sosial primer tersebut, kita dapat mengetahui apa yang terjadi pada anak-anak seperti Reza, dan ini sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Sebuah pelajaran untuk kita bahwa keluarga yang baik dan keberhasilan memberikan sosialisasi di antara anggota keluarga tersebut akan berdampak pada tumbuhnya karakter-karakter anggota keluarga yang sesuai dengan norma-norma kehidupan pada masyarakat. Kesimpulannya, kita sebagai bagian dari anggota masyarakat seharusnya berusaha untuk menyesuaikan diri pada lingkungan. Nilai dan norma sosial maupun agama harus ditegakkan dengan baik, akan menciptakan sebuah tatanan baru masyarakat yang sadar bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat tersebut, sehingga dapat berperilaku sesuai dengan norma yang ada.